terdalam sejak Perang Dunia Kedua. Bahkan resesi akibat COVID-19 merupakan pertama kali sejak 1870 yang dipicu oleh pandemi. Lantas, sekuat apakah ekonomi kita menghadapi resesi yang akan datang? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Mulia Pratama Kota Bekasi, Rahmat. Perspektif Ekonomi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Rahmat. Ya, selamat malam Mas. Sekuat apa ini Pak ekonomi kita untuk menghadapi resesi yang sudah di depan mata? Ya, kalau kita bicara ekonomi Indonesia itu adalah salah satu negara emerging market, ya, masuk dalam G20. Tentu dampak COVID-19 ini perlu segera diantisipasi oleh pemerintah. Outlook pemerintah saat ini bahwa ekonomi kita sampai akhir tahun itu sekitar cuma 2,3%. Iya. Cuma dalam kondisi terburuknya itu bisa sampai minus 0,4%. Minus 0,4%, Pak. Iya, itu kondisi paling buruk. Paling buruknya. Ada tidak nih Pak prediksi dari Pak Rahmat mungkin berapa lama kalau resesi itu akan terjadi, Pak? Jadi kalau kita lihat data tren pertama adalah sampai triwulan pertama kemarin pertumbuhan kita kan cuma 2,3. Padahal tahun lalu triwulan pertamanya itu sampai 5,4. Nah, yang mungkin kita antisipasi adalah pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua yang mungkin minus. Karena triwulan kedua itu kan masuk di bulan April, Mei, Juni. Pada bulan itulah terjadi yang namanya PSBB kan. Semua aktivitas rumah dan kondisi ini memungkinkan ekonomi kita 3 bulan ke depan ini minus gitu. Iya, baik. Kalau kita bicara mengenai kemudian atau beberapa bulan ke depan dengan adanya kondisi ekonomi seperti itu, untuk saat ini saja yang bisa digambarkan mengenai kondisi kita dari sisi anggarannya, dari sisi skema ekonomi yang sudah dilakukan, kebijakan fiskal oleh pemerintah, itu bagaimana Pak? Apakah bisa itu paling tidak meredam lah untuk goncangan resesi yang akan menimpa kita ini? Ya, yang pertama kita apresiasi lah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, membuat Perpu 1 tahun 2020 untuk antisipasi. Terus ada aturan turunannya itu Perpres 54 tentang perubahan postur APBN 2020. Dan yang terakhir itu ada peraturan pemerintah 23 tahun 2020 tentang program PEM itu ya, pengembangan ekonomi nasional itu. Nah, di situ ada anggaran sekitar 600 triliun yang akan dialokasikan oleh pemerintah gitu untuk program penanganan dan antisipasi dampaknya terhadap ekonomi.